Diawali dengan seorang perempuan yang bernama Yongsun yang giat bekerja dan setiap harinya mengantarkan barang kepada pelanggannya. Atasannya adalah seorang juragan pakan ternak. Saat menunggu kios, Yongsun kedatangan tamu yang ternyata melamarnya. Dia adalah Haesik, lelaki peternak babi yang cukup mapan. Namun saat Haesik memberikan seekor babi kepada Yongsun, tiba-tiba bos juragan pakan membukakan pintu. Yang alhasil si babi pun keluar, lari kencang sekencang-kencangnya. Mereka pun kompak untuk mengejarnya. Babi yang sudah tertangkap tanpa ragu, Yongsun menerima lamaran dari Haesik dan mereka pun menikah. Tidak berserang lama, akhirnya Yongsun pun hamil anak pertamanya. Saking antusias menyambut anak pertamanya, Haesik memanjakan istrinya. Saat bercengkrama dan bersenda gurau, datanglah kepala desa. Dia memberitahu di desanya akan ada iring-iringan estafet obor Olimpiade. Awalnya Haesik dan istrinya antusias akan kabar tersebut. Namun, semua berubah ketika sekelompok orang datang membawa surat perintah untuk meminta izin menggusur peternakan babinya. Usut punya usut tujuannya untuk pagelaran konvoi obor dan maraton olimpiade. Tentu saja, Haesik enggan menerima permintaan tersebut. Pasalnya, peternakan babi tersebut sudah dibangun dan dirawat sejak lama. Hingga atasan rombongan orang tersebut menemuinya, Haesik pun tak kunjung mengiyakan. Nah, hal itu berujung kejadian tragis yang menimpanya, di mana peternakan babinya diam-diam dibakar saat malam hari. Haesik dan Yongsun mengangkat kasus tersebut ke pengadilan. Mendapatkan perlindungan hukum yang layak, Haesik mengenal seorang jaksa bernama Taesu. Sosoknya tampan, kooperatif. Dari itu, Haesik percaya sepenuhnya kepada jaksa tersebut. Saking percayanya ia menyerahkan tabungan yang disimpannya untuk calon buah hatinya nanti. Dan liciknya, jaksa Taesu ternyata main belakang dengan pihak penggusur tersebut. Dan tak lama setelah Haesik menemukan jaksa Taesu, dia dicegat di tengah jalan oleh sekumpulan orang yang diketuai oleh Wopyuk. Tanpa pandang bulu langsung menghabisi Haesik yang sedang dalam perjalanan pulang. Mereka menggantungkannya dengan tali seolah Haesik bunuh diri. Tentu hal ini merupakan kejadian yang amat naas menimpa Yongsun. Ia harus mengandung bayi tanpa seorang suami. Semua saksi mata tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak ada bukti yang memberatkan dalam kebakaran. Maka terdakwa pun dibebaskan. Sementara itu, jaksa Taesu mendapatkan fasilitas dan sekoper uang atas kerja kotornya. Yongsun menemui jaksa Taesu, memastikan ada hal yang mengganjal atas kematian suaminya. Dan Taesu pun meyakinkan dengan drama kebohongannya bahwa Haesik sepertinya memang bunuh diri karena Haesik datang kepadanya di tengah mabuk berat. Sama sekali tidak menitipkan bukti penting dan malah menitipkan buku tabungan untuk istrinya bila terjadi sesuatu kepadanya. Yongsun pun merasa tidak adil akan keadaannya sekarang, namun dia bertekad akan menjaga anaknya dan tetap bertahan hidup. Yongsun akhirnya pindah ke tempat tinggal di desa Batu Jori, di mana dia akan memulai kehidupannya yang baru bersama calon buah hatinya. Dia pun memulai membuka peternakan babi, menjalankan hari-harinya dengan ceria. Tapi hidup selalu tak semulus dengan apa yang dibayangkan. Para warga desa Jori dipimpin oleh kepala desa Yongrak mendatangi Yongsun karena beternak babi harus sesuai persetujuan dari penduduk desa terlebih dahulu. Namun mereka kaget karena pemilik peternakan babi sedang hamil besar. Yongsun pun tidak terima akan hal itu, dia pun menjabarkan beberapa keluhan yang mengganggunya. Lalu keributan pun terjadi. Dan tiba-tiba Yongsun pun mendadak akan melahirkan, bergegaslah para warga membantunya. Suara bayi terdengar dari bayi Yongsun yang telah lahir. Dia berjenis kelamin laki-laki, diberi namalah Choi Kang-ho, yang artinya orang yang kompeten, kuat, dan kokoh sesuai harapan dari almarhum suaminya. Kerusuhan kembali terjadi di mana tetangga Yongsun yang bernama Gungja akan melahirkan. Dan lahirlah anak perempuan diberi nama Minjo. Singkatnya Kang Ho dan Minjo sudah masuk kelas SD. Namun Kang Ho dirundung oleh Samsik yang juga tetangganya.
Mijo tidak tinggal diam, dia membela Kang Ho. Tapi Kang Ho kecil tidak tinggal diam saat Samsik membahas bahwa Kang Ho tidak memiliki ayah di dunia fana ini. Mengetahui hal tersebut, Kang Ho pun dihukum oleh ibunya di rumah. Ibunya menasihati Kang Ho, kelak jika Kang Ho sudah jadi penegak hukum, tak akan ada yang meremehkan dan mengganggunya lagi. Kang Ho pun disuruh untuk fokus untuk belajar, di mana dia tidak boleh ikut piknik dan makan. Tidak boleh terlalu banyak karena akan menyebabkan tidak fokus dalam belajar. Sementara itu, karena melihat ibunya menangis, Mijo kecil menemui ayahnya yang sedang di pub bersama wanita. Dia menyuruh ayahnya segera pulang untuk menghadiri acara peringatan kematian dari neneknya. Namun, tiba-tiba Mijo tidak fokus dengan kuku teman wanita ayahnya. Dan waktu pun berlalu, Kang Ho sudah beranjak remaja, dia menuju ruangan di dekat lapangan sekolah untuk belajar. Dia pun kaget karena ada Mijo remaja. Di dalam ruangan tersebut memberikan bungkusan bekal piknik untuk dinikmati Kang Ho. Sementara itu Samsik yang jahil menggembok ruangan itu. Saat Kang Ho dan Mijo akan keluar ruangan, pintu pun otomatis tidak bisa dibuka. Masakan yang banyak disertai kue cantik dan sudah larut malam menunggu Kang Ho yang tidak kunjung pulang. Ibunya mencarinya dibantu oleh para warga. Samsik pun kaget saat mengetahui Mijo yang belum pulang. Bergegaslah dia menuju ruangan di dekat lapangan sekolah. Sementara itu karena Mijo terlalu aktif bergerak, dia pun tersedak permen. Saat dibantu oleh Kang Ho untuk mengeluarkan permennya, pintu dibuka oleh Samsik. Para warga terkaget-kaget saat melihat Kang Ho dan Mijo. Ibu Kang Ho sangat amat kecewa, makanan yang disediakan pun tidak diberikan kepada Kang Ho. Esok harinya Kang Ho diantar ibunya untuk mengikuti ujian penting. Tiba-tiba Mijo menghibur Kang Ho dan berencana membawanya ke bioskop, juga berkaraoke. Di mana ibunya tidak pernah membiarkannya pergi sebelumnya. Saat berpisah tiba-tiba Mijo pun tertabrak. Karena hal itu Kang Ho tidak mengikuti ujian dan mengantarkan Mijo ke rumah sakit. Mijo pun kaget dan Kang Ho meyakinkan Mijo bahwa dia dapat mengikuti ujian tahun depan. Mengetahui Kang Ho melewatkan ujiannya saat pulang ke rumah, ibunya marah besar dan sangat kecewa terhadap Kang Ho. Kang Ho lalu meluapkan emosinya yang dia pendam selama ini. Namun ibunya hanya ingin Kang Ho menjadi seorang penegak hukum. Sementara Kang Ho tertegun hanya kutek kuning di jarinya yang menguatkannya saat itu. Waktu pun berlalu dan Kang Ho sudah menjadi seorang jaksa di kota Seoul. Dia tengah memegang kasus konstruksi Wobyuk Group. Di kasus ini, istri terdakwa yang didolimi meminta bantuan kepada jaksa Kang Ho dan memberikan bukti yang ada di dalam handphone suaminya. Dengan maksud untuk menyelamatkan suaminya yang tidak bersalah. Tapi siapa sangka, diam-diam Kang Ho menghubungi seseorang dari Wobyuk Group dan mengatakan jika urusannya ini menjadi semakin rumit. Kang Ho lalu menuju Wobyuk Group yang ternyata menemui Wobyuk sang pemilik. Kang Ho diminta untuk menyelesaikan berita yang tak mengenakan yang didapatkan oleh Wobyuk. Saat bermain baseball, Kang Ho mengungkapkan kepada Wobyuk bahwa ia sempat menyukai olahraga baseball tersebut. Namun semua itu ia kubur karena ia ingin fokus menjadi seorang jaksa dan ingin sekali memiliki ayah yang kuat seperti Wobyuk. Di tempat tinggalnya sekarang, Kang Ho dikenal sebagai seseorang yang dingin dan angkuh. Demi ambisinya, dia berusaha mendekati anak dari Taesu, seorang calon presiden. Dia adalah Hayong. Dia adalah seorang balerina dan sudah berkencan dengan Kang Ho. Saat acara makan malam Taesu, Hayong memperkenalkan Kang Ho pada kedua orang tuanya, bahwa Kang Ho adalah calon menantu mereka. Taesu pun berbincang berdua dengan Kang Ho dan menyuruh berpisah dengan anaknya. Dia berdalih anaknya akan dijodohkan dengan anak dari grup Dosang sesuai rencananya. Namun Kang Ho memiliki kartu as dari Taesu. Yang Taesu pun belum mengetahuinya, di mana dia mengetahui bahwa Taesu memiliki bayi dari sekretarisnya bernama Sohyun yang telah berhenti bekerja kepada Taesu. Kang Ho pun menceritakan rahasia itu kepada Wobyuk karena ia sangat ingin diberi kepercayaan lebih dan meminta agar Wobyuk menjadi ayahnya. Lalu saat di sauna, Taesu meminta supaya bukti DNA dimusnahkan. Namun, Wobyuk meminta agar supaya Kang Ho menyelesaikan akar masalahnya. Kang Ho pun membawa Sohyun dan bayinya di dalam mobil
Sementara dia keluar mobil lalu mendorong mobil tersebut ke bawah laut. Sambil merekamnya bahwa dia sudah mengurusnya. Di sisi lain, Mijo kini bekerja di sebuah salon kuku dan Hayong pergi ke salon tempat Mijo bekerja. Mijo tak sengaja menggores kuku kaki dari Hayong. Saat pedicure, dia marah dan menendang Mijo. Hayong lalu menuntut Mijo untuk meminta maaf kepadanya dengan berlutut di depan semua orang. Bukannya minta maaf, Mijo malah menakutinya dengan tendangan karatenya. Dan dalam percakapan singkat telepon dengan ibunya, ternyata Mijo sudah memiliki anak kembar yang tinggal bersama ibunya di desa. Ibunya berkilah di depan warga desa bahwa Mijo serta suaminya tinggal di Amerika. Dalam percakapan tersebut, Mijo juga memberitahukan ibunya bahwa dia akan membuka salon kuku. Di tempat berbeda, Yongsun pergi ke Seoul untuk mengantarkan makanan ke apartemen Kang Ho. Namun, penjaga apartemen mengatakan kalau Kang Ho tidak ada. Kemudian makanan itu diberikan ke penjaga, dan Yongsun memberikan secari kertas berisi nomor teleponnya, meminta penjaga menyimpannya untuk menghubunginya bila terjadi sesuatu pada Kang Ho. Padahal saat itu, Kang Ho sedang menonton berita bahwa ayah Hayong memenangkan pemilihan dengan selisih yang besar. Dan sepertinya rencana besar sedang dibangun oleh Kang Ho. Saat Mijo dan temannya berhasil membuka salon kuku di Seoul, Kang Ho dan tunangannya Hayong datang berkunjung ke desa. Yongsun sibuk mempersiapkan makanan dan semua orang membantunya. Akhirnya Kang Ho pulang ke desa Jori dengan seorang perempuan yang akan dinikahinya. Setibanya pasangan itu di desa, para warga memulai perilaku eksentrik mereka untuk menciptakan suasana yang ceria. Namun, Hayong dan Kang Ho merasa tidak nyaman di tengah kekacauan itu. Hayong juga sedikit memperhatikan ibu Kang Ho lupa melepas label harga di bajunya. Segera setelah itu mereka dibawa ke sebuah ruangan, di mana Yongsun memberikan Hayong satu set perhiasan, karena dia merupakan calon menantunya. Tetapi terlihat Hayong merasa semakin tidak nyaman. Sementara itu, Hayong menunggu di dalam mobil. Kang Ho memberikan surat dan mengatakan kepada ibunya bahwa dia diadopsi oleh Wobyuk. Walau sedih, ibunya tetap menandatangani surat tersebut agar Kang Ho bahagia. Ibunya menyuruhnya makan terlebih dahulu, tapi Kang Ho tidak mau karena itu hal yang dari dulu ingin dia nikmati, namun ibunya selalu melarang. Lalu Kang Ho pun malah bergegas dan pergi ke mobil. Dia mengeluarkan semua barang bawaan oleh-oleh yang dibawanya. Ibunya tetap memberikan pancake yang dimasukkan ke kursi belakang mobil Kang Ho. Rupanya, Hayong protes kalau baunya sungguh mengganggu. Kang Ho yang frustasi segera membuang makanan ibunya dengan penuh emosi ke sungai. Karena Kang Ho terlihat sangat lelah, Hayong meminta dia menyetir. Dan Kang Ho pun segera tidur di kursi sampingnya. Saat Hayong menyetir, Hayong masih terganggu dengan bau yang tertinggal di dalam mobil. Dan dia pun membuka jendela untuk mengeluarkannya. Sayangnya, syalnya tertiup angin dari luar mobil. Lalu Hayong menepi di tebing untuk mengambil syalnya. Saat dia melangkah keluar dari mobil, sebuah truk tiba-tiba menabrak mobil, menyebabkan kendaraannya jatuh dari tebing dengan Kang Ho yang masih tertidur di dalamnya. Kecelakaan yang menimpa Kang Ho diketahui oleh Wobyuk dan membuatnya curiga kenapa hanya Kang Ho yang mendapatkan luka parah, sementara Hayong sebaliknya. Wobyuk pun mencari tahu lebih dalam apakah ada dalang di balik kecelakaan yang membuat Kang Ho mengalami luka amat berat. Hayong yang dirawat di rumah sakit merasa kecewa pada dirinya sendiri dan sangat mengkhawatirkan dari kondisi Kang Ho. Namun Taesu, ayahnya mengapresiasi hasil kerja dari Hayong. Karena kejadian itu, Hayong pun merasa ketakutan dan sangat khawatir akan hal ini. Namun ayahnya terus meyakinkan semua akan baik-baik saja karena Taesu yang akan mengurus semuanya. Sementara salon Mijo sangat banyak pelanggan. Saat melayani, pelanggan Mijo mendengar kabar bahwa ada kejadian pemerkosaan dan pembunuhan akhir-akhir ini. Saat pulang selesai bekerja, Mijo pun dihubungi oleh anak-anaknya. Namun anaknya terlihat melihat seorang paman di belakang ibunya. Mijo pun teringat pembicaraan dari pelanggannya di salon. Dia pun selesai menutup telepon dan ternyata benar saja ada penguntit. Mijo lari kencang dan ternyata penguntit itu adalah Samsik yang sudah bebas dari penjara.
Saat bangun, Ibu Samsik teringat bahwa hari ini adalah Samsik keluar dari penjara. Dia teringat Samsik memberinya cincin bermata merah. Namun ternyata itu hasil curian yang menyebabkan Samsik masuk penjara. Lalu datanglah orang tua Samsik ke penjara untuk menjemput anaknya. Namun dia tidak mendapati Samsik. Malah berita bahwa Samsik telah keluar sepekan lalu dan membuat para sipir terkejut. Samsik pergi dengan membawa handuk, sabun, bahkan pasta gigi dari penjara. Orang tuanya pun sangat kecewa mendengar hal itu. Di rumah sakit, Kang Ho tak sadarkan diri cukup lama. Yong Sun sebagai ibunya selalu sabar menantikan anaknya bisa kembali sadar. Yong Sun mencoba menghubungi Hayong namun tidak bisa terus-menerus. Walau butuh waktu yang cukup lama, akhirnya Kang Ho sadar dari komanya. Namun dokter yang menanganinya mengatakan bahwa Kang Ho mengalami amnesia mundur, di mana pikirannya akan kembali seperti anak yang berusia 7 tahun. Dan kemampuannya secara menyeluruh menurun, tapi Kang Ho sudah diperbolehkan untuk pulang. Sementara itu sampai di desa, rumah Yongsun diintai oleh anak buah dari Wobyuk. Keesokan harinya kepala desa dan ayah Samsik mengenalkan Andrea kepada Yongsun dan merekrutnya untuk mengurus peternakan babi selama Yongsun di rumah sakit. Sementara itu Kang Ho dibujuk beberapa kali untuk makan, namun Kang Ho menolak terus. Dia bersikap seperti anak 7 tahun. Saat di dapur, tiba-tiba ada Ibu Samsik dan Ibu Mijo berkunjung. Yongsun yang tidak ingin warga Jori tahu kondisi Kang Ho sebenarnya. Akhirnya diketahui oleh ibunya Mijo dan Ibu Samsik yang memaksa masuk ke dalam karena ada keanehan. Yongsun pun berkata kepada Ibu Mijo dan Ibu Samsik walau sempat kewalahan merawat Kang Ho, Yongsun bersyukur putranya telah bangun dari koma. Setelah memakan waktu yang cukup lama dirawat di rumah sakit. Kondisi Kang Ho yang minta dirahasiakan malah sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di lingkungan desa. Dan seperti biasa, Yongsun tanpa lelah membujuk Kang Ho untuk makan. Namun Kang Ho terus menolak dan menolak. Berbagai makanan dia sajikan supaya Kang Ho tergiur, namun itu semua tidak berhasil. Kepala desa dan ayah Samsik pun mengunjungi Yongsun dan memberikan air rebusan murbei untuk Kang Ho yang dipercaya bagus untuk kesehatan. Dia juga memberikan beberapa video panduan untuk stimulus gerak otot agar bisa bergerak. Yongsun pun berterima kasih atas semuanya. Saat Yongsun membuka barang-barang Kang Ho semasa kecil, memorinya pun teringat akan momen saat Kang Ho masih kecil. Lalu beberapa mainan digantungkan di depan Kang Ho dengan maksud untuk menghiburnya. Tiba-tiba Kang Ho tidak sadarkan diri. Dokter pun mengatakan ini sudah terbiasa terjadi dialami pasien yang memiliki kelumpuhan total karena tubuhnya mati rasa sejak pagi, jadi membuatnya menyerah untuk hidup akibat rasa kehilangan. Yongsun pun dengan kasar memaksa Kang Ho untuk makan. Namun Kang Ho tetap menolak dan berkata, jika kenyang akan mengantuk, jika mengantuk tidak bisa belajar. Beberapa kali dia mengatakan itu. Sontak terenyuh hati Yongsun, dia pun menangis dan mencontohkan bagaimana dia dapat makan sambil berkata bahwa Kang Ho boleh makan, boleh mengantuk, tidak usah belajar mulai saat ini. Yongsun pun meminta maaf karena telah membuat Kang Ho berpikir seperti itu. Sambil menangis, Yongsun mencoba menyuapi Kang Ho dan akhirnya Kang Ho pun menerima suapan dari ibunya sambil meneteskan air mata. Berterima kasihlah Yongsun kepada Kang Ho sambil memeluknya. Di tempat berbeda, anak buah Wobyuk melaporkan kepada Wobyuk bahwa supir truk yang menabrak mobil Kang Ho telah bunuh diri. Wobyuk pun meyakini itu adalah perbuatan dari Taesu. Di rumah, Kang Ho terus menatap ke atas memandang mainan yang digantungkan oleh ibunya. Ibunya pun mengambil mainan robot lalu disimpan ke depan Kang Ho. Saat ibunya pergi, terlihat Kang Ho mencoba untuk meraih mainan itu. Dan saat ibunya kembali membawa makanan, ibunya terkaget-kaget karena mainan itu sudah terjatuh. Ibunya pun menyuruhnya kembali agar Kang Ho mencoba meraih mainan lagi. Namun Kang Ho tidak bisa. Ibunya menggertak Kang Ho karena yakin tadi pun Kang Ho bisa melakukannya. Kang Ho pun mencobanya lagi. Ibunya terus menyemangati. Namun Kang Ho malah balik berkata dengan nada keras bahwa dia ingin makan dulu. Sementara itu Mijo nampak mencoba menghubungi temannya karena tidak ada kabar. Dan sesampainya di salon ada banyak pelanggannya yang meminta uang keanggotaannya dikembalikan karena salonnya sudah dialihkan ke pemilik lain.
Si pemilik salon baru pun meminta salonnya supaya dikosongkan segera. Mijo nampak kebingungan, ternyata dia ditipu oleh temannya sendiri. Di rumah dengan tega, Yongsun mencoba Kang Ho agar bisa meraih makanannya sendiri bila ingin makan. Bila tidak diraih, dianggapnya tidak lapar. Itu pun dilakukannya beberapa kali sampai pada akhirnya Kang Ho mendapatkan tempat di rumah sakit rehabilitasi. Namun saat ibunya akan mengabari hal tersebut, ternyata Kang Ho sudah bisa mengangkat tangannya dan makan sendiri. Kang Ho pun sudah memakai kursi roda serta beraktivitas di luar rumah. Kang Ho diajak main oleh dua bocah yang ada di desa Jori. Interaksi ketiganya terlihat menggemaskan. Walau sempat dimarahi karena kedua bocah tersebut membuat Kang Ho terjatuh dari kursi roda. Namun ketiganya tetap bermain bersama. Kang Ho mulai melakukan terapi di rumah sakit agar kesehatannya tetap membaik. Saat ibunya meninggalkannya sebentar untuk ke apotek, Kang Ho yang selesai terapi tidak melihat ibunya seperti anak kecil merasa takut ditinggalkan. Sementara itu di tempat berbeda, Wobyuk dan Taesu keduanya sama-sama mengetahui siapakah Kang Ho sebenarnya yang merupakan anak dari Haesik, pengelola peternakan babi yang telah meninggal 30 tahun lalu karena proyek estafet obor. Yongsun mendapatkan kabar bahwa masa sewa apartemen Kang Ho di Seoul telah habis. Karenanya Yongsun harus segera mengosongkan apartemen itu. Yongsun pun bergegas pergi ke Seoul. Di sana ia menyempatkan diri mampir ke kantor Kang Ho untuk merapikan perlengkapan kerjanya. Betapa terkejutnya Yongsun ketika mendapati seorang wanita tua yang berdemo di depan kejaksaan dan menyebut Kang Ho adalah jaksa yang curang, suka menerima suap. Yongsun tidak mau mempercayai hal itu. Dan Kang Ho yang ditinggal ibunya ke Seoul untuk mengambil barang di hunian milik Kang Ho. Diajak main kedua bocah kembar tersebut bernama Yejin dan Seojin. Kang Ho merasa sepantaran dengan mereka. Si kembar yang berusia 7 tahun anak dari Mijo. Trio Kang Ho, Yejin, dan Seojin kerap bermain bersama seperti bermain bisbol di sebuah lapangan. Sayangnya permainan mereka harus usai karena Kang Ho menghilangkan bola bisbolnya. Di perjalanan pulang menuju desa Jori, Yongsun mengalami kecelakaan ringan. Dia bertemu seorang lelaki yang merasa korban dan meminta bayaran 50 juta won. Namun Yongsun tidak terima akan hal itu dan lebih baik melawannya. Saat menengok ke belakang mobil, beberapa barang Kang Ho terbuka. Yongsun pun melihat ada banyak emas batangan di dalamnya. Saat di rumah, Yongsun pun murka. Ia memarahi Kang Ho dan menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mendidik anaknya menjadi orang yang bermartabat. Kang Ho pun kaget ketakutan. Meski begitu Kang Ho meminta maaf dan tidak ingin itu terjadi lagi. Karena dia tidak ingat semua kejadian itu. Di tempat berbeda, Mijo harus berdamai dengan kenyataan buruk. Salon kuku yang baru ia buka harus bangkrut akibat penipuan temannya. Bukannya untung, Mijo malah sekarang terlilit hutang. Karena kesulitan membayar tunggakan dan terus-menerus didatangi penagih hutang, Mijo pun menelepon Samsik dan sempat berpikir untuk pulang ke kampung halamannya. Ibu Kang Ho pamit untuk pergi memberi pakan di peternakan babinya, dan Kang Ho pun pergi keluar untuk mencari bola si kembar yang hilang. Karena ibunya kehilangan Kang Ho, akhirnya ibunya mencarinya melewati jejak kursi roda Kang Ho. Kang Ho akhirnya menemukan bola si kembar lalu pergi ke rumah si kembar untuk mengembalikan bolanya. Saat mengetuk pintu dan memanggil nama si kembar, ternyata yang membukakan pintu adalah Mijo. Kang Ho pun akhirnya bertemu lagi dengan Mijo, cintanya di masa lalu. Mijo pun auto flashback mengingat kenangan di masa lalu bersama Kang Ho. Kang Ho kemudian dijemput oleh ibunya untuk segera pulang. Saat makan malam, Ibu Mijo menceritakan kisah Kang Ho. Si kembar pun dilarang keras oleh Mijo untuk bermain lagi dengan Kang Ho. Si kembar merasa sedih. Saat esok hari, Trutbag melaporkan ke dinas peternakan karena merasa terganggu adanya peternakan babi milik Yongsen di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, Kang Ho di dalam mobil membujuk ibunya untuk memelihara anjing. Namun, ibunya jelas menolak karena mengurus dirinya saja Kang Ho belum bisa.
Saat mengikuti terapi anjing pun, Kang Ho tidak fokus karena memikirkan anjing yang amat ingin memeliharanya. Dan ibunya melihat berita Taesu yang akan mencalonkan diri sebagai presiden saat menunggu di ruang tunggu untuk memeriksakan kesehatannya. Di tempat berbeda, Hayong saat di klub malam melihat obat penenang yang dimilikinya. Dia pun teringat perintah ayahnya untuk melenyapkan Kang Ho, di mana Taesu memberitahunya bahwa Kang Ho hanya ingin membalas dendam. Karena 30 tahun lalu Kang Ho tahu bahwa Taesu terlibat dalam kematian ayah Kang Ho. Taesu pun memperlihatkan video cuplikan saat Kang Ho mendorong mobil ke laut melenyapkan seseorang. Sementara itu, Wobyuk memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu bukti agar Taesu tidak berkutik terhadapnya. Kang Ho yang sedang bermain bersama seekor anjing bernama si Kuning. Tiba-tiba si Kuning pun berlari kabur. Andreas spontan menitipkan anak babi kepada Kang Ho dan segera mengejar si Kuning. Yongsun yang pergi ke rumah Trotbag menyimpan makanan untuk Trotbag. Sementara Trotbag berada di dinas peternakan merasa kecewa karena laporannya dihentikan, mengingat peternakan babi milik Yongsun sudah berdiri lama dan legal. Mendengar hal itu, Trotbag pun tidak terima. Mijo yang sedang sibuk membuat kuku cantik untuk ibu-ibu desa Jori, anak-anaknya menghampiri Kang Ho yang membawa anak babi yang dinamainya Singa. Namun anak babi itu kabur. Kang Ho dan si kembar lalu mengejarnya. Roadback yang mengendarai mobil sembari menelepon tiba-tiba mobilnya oleng dan rem mendadak ketika Kang Ho dan si kembar mengejar singa. Roadback lalu murka semurka-murkanya. Saat si kembar kecapean, Kang Ho malah mengangkut si kembar. Mereka lalu kembali mencari singa bersama-sama. Ibu-ibu dari desa Jori pun bubar dari kediaman Mijo dengan kuku cantik mereka. Mijo meminta izin kepada ibunya ingin membuka salon kuku di daerah rumahnya. Namun ibunya tegas menolak. Seketika Mijo kaget melihat si kembar dan Kang Ho bersama berteriak masih mengejar singa si babi. Mijo yang nampak kebingungan menangkap singa dan memberikannya kepada Kang Ho. Lalu saat itu ibu Kang Ho muncul. Kang Ho pun langsung ngibrit kabur, dikejar oleh ibunya. Di rumah, ibu Kang Ho menasihati Kang Ho agar merawat singa dengan baik. Setelah dibersihkan, singa dimasukkan ke dalam rumah. Dan tiba-tiba Trotbag datang dan membuang makanan dari Yongsun yang disimpan di rumahnya. Trotbag juga meminta kompensasi untuk mobilnya yang masuk ke lumpur akibat kejadian Kang Ho yang mengejar singa si anak babi tadi. Namun Yongsun tidak terima hal itu. Akhirnya mereka pun ribut. Kang Ho pun datang dan membela ibunya. Saat di kantor polisi, Kang Ho meminta maaf, namun ibunya melarang karena Kang Ho membela saat Yongsun diintimidasi oleh Trotbag. Saat Trotbag memanggil Kang Ho dengan sebutan bodoh sebagai ibunya Kang Ho, Yongsun tidak tinggal diam. Dan Kang Ho membuat semua tercengang karena dia melontarkan dengan lantang pasal hukum pidana lalu lintas. Saat di mobil ibunya menanyakan kembali pasal hukum pidana lalu lintas tadi, dan Kang Ho mendadak lupa. Sampai di kediaman rumah, Kang Ho disuruh ibunya pulang duluan. Sementara ibunya pergi ke kediaman kepala desa untuk meminum obat karena perutnya sakit kembali. Di rumah saat Kang Ho membersihkan lantai yang kotor penuh dengan kotoran singa, Kang Ho mengira ada suara jejak kaki ibunya yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah penyusup yang masuk ke rumahnya dan membawa senjata tajam. Seketika akan menusuk Kang Ho. Namun tiba-tiba dua orang suruhan Wobyuk yang sembunyi di dalam lemari rumah Kang Ho. Mereka pun berhasil mengusir orang yang ternyata dikirim oleh Taesu untuk membunuh, meniadakan Kang Ho. Kedua orang suruhan Wobyuk lalu mengejar orang yang mengejar Kang Ho. Mereka mendapati tato bintang di lengan kanan orang itu. Esok harinya di desa Jori, Trutbag berusaha menggalang warga untuk mendemo peternakan babi milik Yongsun. Sementara itu saat berencana mengunjungi Yejin dan Seojin, Kang Ho melihat Mijo sedang berjalan terburu-buru. Dompetnya terjatuh ketika naik ke dalam bus. Kang Ho berusaha mengejar Mijo. Ia menyusul Mijo ke pasar. Saat itu Mijo sedang mencari toko untuk membuka usaha salon kukunya. Lalu Mijo ke toko pestisida untuk membeli pesanan ibunya. Mijo lalu menyadari dompetnya tertinggal. Saat menunggu barang pesanan ibunya ada pelanggan toko.
yang terluka kukunya dan merasakan kesakitan. Mijo lalu membantunya, menyarankan jika kesulitan untuk merawat kuku, maka pergilah ke salon kuku. Karena Mijo mahir, pelanggan tersebut menyarankan Mijo membuka salon kuku di daerah ini. Mijo pun mengatakan memang rencana begitu, namun harga sewa toko di daerah ini sangat mahal. Pelanggan pun menyarankan untuk membuka salon kuku di dalam toko pestisida ini dan akan merekomendasikan warga lain untuk membeli bibit atau pupuk di toko pestisida ini. Mijo lalu meminta izin kepada pemilik toko. Seketika pemilik toko pestisida mengizinkannya. Di pasar, Kang Ho melihat tas. Pada saat bersamaan ada seorang pencuri yang mengambil dompet Mijo darinya. Kang Ho menghentikan pencuri itu dengan lemparan sebuah apel. Saat Kang Ho dimarahi pemilik toko tas dan buah, tepat saat itulah Mijo muncul. Lalu Kang Ho mengembalikan dompet Mijo. Setelah itu ibunya Kang Ho muncul sangat terkejut melihat ada Kang Ho di pasar. Dan segeralah mereka bergegas pulang ke desa Jori. Di tempat berbeda, Trotback berusaha terus menggalang warga untuk mendemo peternakan babi milik Yongsun dan sebagai gantinya akan membuatkan gedung konser besar untuk acara konser-konser besar. Yongsun dan Kang Ho mengantarkan obat yang dibeli tadi di pasar ke rumah kepala desa. Tiba-tiba Yongsun mendapat kabar bahwa babi di peternakannya akan melahirkan. Yongsun pun menitipkan barang-barang lainnya yang harus diantarkan oleh Kang Ho kepada warga lainnya. Karena Yongsun tidak akan pulang sampai besok pagi sebelum semua anak babinya lahir. Yongsun juga mengingatkan hal-hal yang harus dilakukan oleh Kang Ho selama dia tidak ada di rumah. Di saat rapat warga yang akan mendemo peternakan babi milik Yongsun belum usai, diam-diam Yongsun mendengarkan pembicaraan mereka di balik dinding luar. Yongsun pun hanya bisa menghela nafas. Malam harinya Kang Ho bertemu dengan Samsik yang pulang ke desa Jauri. Samsik memaki-maki Kang Ho karena telah menjerumuskannya ke dalam penjara. Namun Kang Ho lupa akan semua itu. Dan Kang Ho pergi ke rumah si kembar Yejin dan juga Seojin. Mengadu pada bocah itu, Mijo pun muncul dan menyuruh Kang Ho untuk pulang. Namun karena ibunya Kang Ho tidak ada di rumah, si kembar pun menyuruhnya untuk masuk dan makan bersama. Mereka pun makan bersama saat si kembar masuk ke dalam kamar saat Kang Ho berkata kepada Mijo ingin menemui ayah si kembar. Mijo pun berkata kepada Kang Ho bahwa Kang Ho tidak usah menemui Yejin dan Seojin. Mijo tidak ingin melihat Kang Ho lagi, jadi tidak usah menghampiri ke rumahnya. Kang Ho pun bertanya apakah dia orang yang jahat terhadap Mijo. Belum terjawab, ibunya Mijo sudah sampai di rumah. Kang Ho pun pulang ke rumahnya. Ayah Samsik dan ibunya saat sampai di rumah merasa heran karena pintu pagar rumahnya nampak terbuka. Saat masuk ke dalam rumah, nampak kondisi sudah gelap. Dan tanpa basa-basi langsung saja Ayah Samsik memukul orang yang di dalam rumah. Ternyata itu adalah Samsik. Keributan pun terjadi kembali saat ibu Samsik mempertanyakan uang jaminan yang diambil oleh Samsik. Di tempat yang berbeda, Yongsun sibuk karena sedang membantu seekor babi yang akan melahirkan. Lalu ia bertemu dengan dua lelaki yang sebelumnya menyelamatkan Kang Ho, yang saat itu sedang menyelinap ke peternakan babi miliknya. Mereka pun bercengkrama dan saat dua lelaki itu hendak pergi, tiba-tiba saja Yongsun merasa pusing lalu pingsan. Kedua lelaki itu membawanya ke rumah sakit. Kang Ho mencari ibunya yang juga belum pulang ke rumah. Lalu dia menghubungi ibunya, namun tidak terangkat karena handphonenya tertinggal dan ditemukan oleh seorang perawat. Trotback menunggu warga untuk berdemo di depan peternakan babi Yongsun. Karena warga tidak kunjung datang, Trotback pun menghubunginya satu persatu. Dia mendapatkan alasan mengapa para warga sampai absen. 그래도 같이 자식 키우느니 아무튼 우덜은 그래도 빠져요. 바빠서 못 죽겠는데 대모는 무슨 지랄. 끊어. 난 바빠서, 응? Saat menemui dokter, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Yongsun mengidap penyakit mematikan, yaitu kanker lambung stadium 4. Yongsun pun terpukul mendengar informasi itu. Ia memohon kepada dokter agar bisa menyembuhkannya, karena ia harus mengurus Kang Ho seorang diri. Kang Ho merasakan keanehan sikap ibunya yang sudah jarang tersenyum seperti biasanya. Begitu mengetahui bahwa peluang hidupnya tidak besar, Yongsun segera menyiapkan beberapa rencana untuk Kang Ho ke depannya. Ia menyimpan dokumen-dokumen penting dalam satu tempat. Selain itu, ia juga mengajarkan Kang Ho cara merawat peternakan babi miliknya. Yongsun ingin Kang Ho bisa meneruskan peternakan babi milik keluarga mereka, meskipun kelak ia sudah tiada.
Beruntungnya Kang Ho cerdas sehingga dia bisa memahami instruksi yang diberikan oleh ibunya dengan baik. Di sisi lain, dua orang suruhan Wobyuk terus berupaya mencari bukti untuk menjatuhkan Taesu yang diduga disembunyikan oleh Kang Ho. Namun, mereka malah terjerumus dalam transaksi jual beli lahan di desa Jouri. Meski tidak ada dalam rencana, tetapi ternyata hal itu memudahkan mereka untuk melakukan penyelidikan. Truthbag, penulis lagu yang terganggu dengan aroma busuk dari peternakan babi, terus melancarkan serangan agar Yongsun menutup peternakannya. Di luar dugaan, tidak jauh dari peternakan babi, ada pemusnahan kambing yang mati mendadak karena penyakit kaki dan mulut. Karena itu, segala hewan ternak dalam radius 3 km dari peternakan kambing harus dimusnahkan. Begitu pula dengan babi-babi di peternakan Yongsun. Di sisi lain, para warga desa merasa kasihan dan ikut memikirkan apa yang akan terjadi pada Yongsun. Merasa terpukul karena harus kehilangan babi-babinya, Yongsun akhirnya putus asa. Diam-diam ia membuat sebuah rencana untuk meniadakan diri. Berita pemusnahan peternakan babi menyebar ke daerah pasar tempat Mijo membuka salon kukunya. Menurut salah satu pelanggan, babi-babi itu dikubur di ladang kentang. Otomatis tidak akan bisa panen kentang tahun ini. Namun, pemilik toko pestisida merasa bingung kenapa Yongsun membeli herbisida. Mijo pun segera pergi setelah mendengarkan semua itu. Mijo ditemani oleh Samsik langsung ke rumah Yongsun untuk memastikan keadaannya. Dan setelah melihat Yongsun, Mijo langsung mengambil bungkusan herbisida, beralasan untuk ladang bawang putih milik ibunya. Mijo lalu mengajak Kang Ho untuk pergi ke pemandian air panas bersama anaknya Seojin. Kang Ho pun menyetujui dan Samsik pun akan ikut menemani mereka. Ibu Samsik dan Mijo yang mengunjungi Yongsun tiba-tiba kaget karena Yongsun memberikan barang mewah untuk mereka. Mereka pun senang menerimanya. Kang Ho, Samsik, dan Seojin anak Mijo akhirnya pergi ke pemandian air panas. Ibunya pun tersenyum melihat kegembiraan dari Kang Ho. Sementara itu, Taesu sedang bersama keluarga Dosang dan akan menjodohkan anaknya Hayong dengan penerus keluarga Dosang. Kebersamaan mereka pun terasa hangat. Taesu sangat berharap anaknya bisa menjadi bagian dari keluarga Dosang. Orang suruhan Wobyuk membawakan barang-barang yang ditemukan mereka di kediaman Kang Ho. Namun, Wobyuk tidak mempercayai bukti tersebut, di mana tidak mungkin Kang Ho berpakaian wanita dan mengenakan wig hanya untuk mengejar ambisinya dan menjatuhkan grup Wobyuk. Hal itu menurutnya sangat konyol. Saat Kang Ho mengeringkan rambut Seojin, tiba-tiba Samsik merebutnya. Lalu Samsik melanjutkan mengeringkan rambut Seojin. Sementara itu, Kang Ho fokus melihat televisi di mana ada Taesu yang sedang berorasi untuk pemilihan presiden nanti. Setelah selesai, Mijo pun menjemput Seojin dan Yongsun menjemput Kang Ho. Mereka tampak senang dan mereka pun berpisah. Tiba di sebuah panti, Yongsun menitipkan Kang Ho ke sebuah panti rehabilitasi. Kang Ho menangis saat tahu ia ditinggalkan seorang diri. Kang Ho meminta ibunya tidak pergi, namun Yongsun tetap meninggalkannya. Akhirnya Kang Ho kabur dari panti tersebut. Ia menempuh perjalanan jauh ke rumahnya dengan berkursi roda memakai petunjuk aplikasi map. Sebuah pemandangan mengejutkan terjadi ketika ia membukakan pintu rumahnya. Sang ibu tengah berupaya mengakhiri hidupnya sendiri. Kang Ho lalu bergegas menghampiri ibunya dan memeluk ibunya. Yongsun langsung membuka ikatan tali yang melingkar pada lehernya dan tersenyum bahagia ketika melihat Kang Ho bisa berdiri. Saat sadar bahwa ibunya hendak mengakhiri hidup, seketika Kang Ho melepas pelukan ibunya dan keduanya pun terjatuh. Kang Ho sangat kecewa kepada ibunya, dia pun pergi meninggalkan rumah. Saat melihat Mijo, Kang Ho pun menangis sangat keras. Karena kuku Kang Ho terluka, Mijo pun mengobatinya. Saat itu Kang Ho bercerita kepada Mijo tentang apa yang tengah dia alami. Lalu Yongsun menjemput Kang Ho untuk pulang. Kang Ho bertanya kepada ibunya kenapa ibunya akan meninggalkannya. Yongsun pun menjawab bahwa dia sedikit sakit dan dia tidak ingin menjadi beban bagi Kang Ho. Lalu karena melihat Kang Ho bisa berdiri, ibunya yakin Kang Ho pasti bisa berjalan dan juga berlari. Saat ibunya ingin melihat Kang Ho berdiri lagi, namun Kang Ho tidak bisa melakukannya. Berkali-kali dicoba, tetap tidak bisa. Ibunya pun memaksa agar Kang Ho bisa berdiri, namun Kang Ho tetap tidak bisa. Bergegaslah saat hujan deras, Yongsun membawa Kang Ho dan melemparkan Kang Ho ke kubahan air. Saat Kang Ho akan menggapai kursi rodanya, Yongsun menjauhkannya dan memaksa Kang Ho untuk lekas berdiri sendiri. Hari demi hari terus dilakukan seperti itu, diiringi dengan terapi yang Kang Ho lakukan. Akhirnya Kang Ho pun bisa berdiri.
Di lain tempat, para warga desa Jori merasa kasihan kepada Yongsun akan nasib yang ia dapatkan. Lalu mereka berpikir membelikan kursi roda baru untuk Kang Ho yang lebih canggih dan tidak mudah rusak. Mereka pun setuju akan hal itu. Sementara Mijo yang sedang bekerja dihubungi anaknya untuk segera pulang karena anaknya berpikir ayahnya datang ke rumahnya. Saat Mijo sampai, ternyata itu adalah temannya yang menagih hutang kepada Mijo atas tindakan temannya Soyong. Anaknya yang mengira ayahnya datang sangat kecewa karena telah pergi saat ibu Mijo meratapi nasib cucunya yang hidup tanpa ayah. Terlihat para warga desa Jori sedang mempersiapkan hadiah kursi roda baru untuk Kang Ho. Mereka pun bergabung dengan para warga. Mereka menuju rumah Kang Ho. Di depan rumah Kang Ho terlihat dua orang suruhan Wobyuk akan masuk menyelinap ke rumah Kang Ho. Namun tiba-tiba salah satu suruhan Wobyuk mendapatkan telepon dari Samsik yang sedang berjalan di depan rumah Kang Ho. Dua orang tersebut lalu bersembunyi. Dari kejauhan, Samsik melihat para warga yang berbondong menuju rumah Kang Ho. Samsik langsung sembunyi dan tak disangka bertemu dua orang suruhan dari Wobyuk. Saat sampai di depan rumah Kang Ho, ayah Samsik mengatur posisi para warga agar kelihatan lebih menarik. Sementara itu, dia bersembunyi dengan kursi roda dan akan muncul saat para warga memberi tanda teriakan dengan nama Kang Ho. Lalu mereka pun memulai aksinya, dan Yongsun pun menemui mereka. Para warga yang berniat ingin menemui Kang Ho sangat dibuat kaget saat Kang Ho keluar rumah dengan berjalan kaki menghampiri mereka. Mereka sungguh sangat terkejut sambil memanggil nama Kang Ho. Lalu ayahnya Samsik keluar dari persembunyiannya, mengira itu tanda bahwa dia sudah waktunya keluar dengan membawa hadiah kursi roda. Tapi seketika ayah Samsik terkejut, lalu dia pun terjatuh. Samsik dan dua orang suruhan Wobyuk pun terkejut melihat Kang Ho yang sudah bisa berdiri sendiri. Mereka pun memasak bersama merayakan Kang Ho yang sudah bisa berjalan. Saat itu Samsik menginterogasi dua orang suruhan dari Wobyuk. Namun karena Mijo menyuruhnya supaya membantu, Samsik pun pergi meninggalkan kedua orang itu. Sementara Yongsun ke rumah Trutbek untuk mengajaknya makan bersama warga lainnya. Respon Trutbek sangat tidak baik. Lalu Yongsun menceritakan kondisinya sekarang yang mengidap kanker lambung dan memohon untuk merahasiakannya dari para warga desa. Selain itu, dia juga memohon supaya jangan merampas peternakan babi yang nantinya akan dialihkan kepada Kang Ho anaknya. Yongsun pun memberikan makanan karena tahu dia tidak akan ikut makan bersama dengan para warga. Rodbek hanya diam membisu. Sementara saat warga desa masih berkumpul, Kang Ho memperhatikan dua orang suruhan Wobyuk. Salah satunya pergi mencari toilet, namun dia menemukan ruangan yang isinya penuh dengan barang-barang dan berkas kepunyaan dari Kang Ho. Dia pun melaporkan kepada temannya saat hendak pergi menuju ruangan tersebut. Kang Ho berteriak bahwa dua orang itu adalah yang masuk ke dalam lemarinya dan keluar bertarung dengan orang yang membawa senjata tajam. Para warga seketika terkejut. Namun ayah Samsik bilang kalau dua orang itu adalah orang yang membeli ladang jagungnya dan bertani selada bersama Samsik. Malam harinya saat pulang, Samsik menemui Mijo dan mengutarakan perasaannya. Namun Mijo mentah-mentah menolaknya. Karena jika Samsik dan Mijo bersama tidak mungkin harus kabur berpindah-pindah tempat untuk menghindari penagih hutang mereka. Hidupnya dan anak-anaknya pasti akan sulit nantinya, ujar Mijo. Di rumah, Kang Ho mulai belajar tidur sendiri di kamarnya. Dan Yongsun pun berjanji akan membimbingnya satu persatu supaya Kang Ho bisa mandiri dan bisa menjadi dewasa kembali. Saat itu Yongsun lalu mendapatkan telepon dari penjaga apartemen Kang Ho. Keesokan harinya Yongsun pun menemui penjaga apartemen dan dia mendapati sebuah surat yang dititipkan Kang Ho untuk ibunya. Saat sampai di rumah, Kang Ho membacakan surat itu, namun ibunya merasa aneh dengan surat itu karena tidak seperti Kang Ho yang dia kenal. Saat tiba, Yongsun pun dihubungi oleh rekan kerja Kang Ho yang menginformasikan bahwa Taesu adalah calon mertua Kang Ho. Namun dia tidak bisa memberikan nomor kontak dari Taesu atau Hayong karena dia mendengar bahwa Hayong akan segera menikah dengan lelaki lain. Saat ditelepon, Wobyuk mengonfirmasi kepada Taesu soal pernikahan Hayong dengan anak keluarga Dosang. Mereka saling mengancam terkait kasus yang telah mereka lakukan.
Setelah itu suruhan Wobyuk mendatanginya dan memberikan bukti foto bahwa Kang Ho telah bisa berdiri. Betapa antusiasnya Wobyuk melihat hal itu. Sementara Kang Ho dan Yongsun pergi berdua, mereka quality time bersama. Sampai di rumah, Kang Ho belajar simulasi jika ibunya akan meninggal nanti. Walaupun takut dan tidak mau, tapi Kang Ho lakukan demi ibunya. Ibunya merasa bangga karena Kang Ho bisa melakukannya dengan baik. Saat di masker mentimun, Kang Ho mengutarakan keinginannya agar foto ayahnya ditambahkan dalam foto yang baru, seperti foto saat dia masih kecil. Seketika ibunya teringat isi surat dari Kang Ho. Ibunya pun mengecek foto lama itu dan membukanya. Ternyata ada kartu memori yang tersimpan di dalamnya. Yongsun dan Kang Ho mencari tahu apa yang ada di dalam kartu memori tersebut. Dengan bantuan ayah dari Samsik, Yongsun dan Kang Ho bisa langsung membuka kembali isi dari kartu memori yang ia temukan. Mereka pun mulai menyelami masa lalu Kang Ho yang ada di dalam kartu memori tersebut. Berawal dari Kang Ho diterima di jurusan Hukum Universitas Seoul dengan meraih nilai tertinggi dalam ujian penerimaan. Berbagai macam kejadian dialami oleh Kang Ho saat menjadi mahasiswa, di mana dia pernah dilaporkan oleh temannya karena tindakan kriminal. Saat itu sebenarnya Kang Ho merasa tidak adil karena temannya mendapatkan perlakuan khusus, beasiswa dan peringkat teratas yang sementara temannya tidak hadir ikut ujian, bahkan tidak menyerahkan laporan. Temannya yang hanya mengandalkan ibunya, seorang jaksa. Yongsun sebagai ibu Kang Ho memohon supaya temannya mencabut tuntutannya agar Kang Ho tidak dipenjara. Namun temannya malah menghina ibunya dengan menyebut bahwa ibu Kang Ho sangat bau. Menanggapi hal itu, Yongsun malah meminta Kang Ho untuk memohon kepada temannya agar segera mencabut tuntutan. Meskipun Kang Ho beranggapan bahwa ibunya ingin menjadikan dirinya pengecut yang menghalalkan segala cara, akhirnya Kang Ho berlutut memohon ampun kepada temannya agar laporan polisi dicabut supaya Kang Ho bisa mengikuti ujian pengacara. Kang Ho lalu pergi ke kantor kejaksaan karena ingin melihat catatan pengadilan dan surat putusan kasus ayahnya. Namun Kang Ho hanya mendapati surat putusan saja. Karena catatan pengadilan dan surat pernyataan saksi memuat hal yang amat sensitif. Tidak bisa ditunjukkan sembarangan. Pengungkapan berkas pengadilan adalah wewenang dari jaksa yang menangani kasus tersebut. Kang Ho pun teringat akan perkataan ibunya bahwa jika menjadi jaksa dan hakim tidak akan ada yang meremehkan dan mengganggunya lagi. Cerita pun berlanjut saat wisuda yang dihadiri oleh ibunya, di mana Kang Ho menjadi mahasiswa terbaik jurusan hukum. Kang Ho juga menceritakan bahwa dia bertemu dengan gadis yang membawa setitik sinar dan kehangatan dalam hidupnya yang dingin, gelap, dan keras. Kang Ho yang baru ditugaskan di kantor kejaksaan Seoul mengetahui jaksa Taesu yang bertanggung jawab atas persidangan ayahnya di masa lalu telah menjadi seorang ketua jaksa agung di kantor kejaksaan tinggi Seoul dan akan segera jadi anggota dewan. Kang Ho pun leluasa mencari data dan berusaha mencari bukti atas kematian dari ayahnya. Saksi kasus ayahnya didatangi oleh Kang Ho, yaitu seorang petugas pemadam kebakaran yang memeriksa fasilitas pemadam kebakaran. Dipertanyakan ayahnya saat itu. Mengarah kepada Wobyuk, pelaku atas kematian Haesik, ayah dari Kang Ho. Petugas kebakaran itu pun berkata bahwa ibunya pasti kecewa Kang Ho menjadi seorang jaksa. Karena setahunnya Yongsun ingin sekali anaknya kelak menjadi pelukis karena cita-citanya menjadi pelukis dan harus menyerah karena orang tua Yongsun meninggal. Seketika Kang Ho pun teringat akan masa kecilnya di mana gambar yang ia buat selalu dibuang oleh ibunya. Kang Ho pun dilantik menjadi jaksa tanpa dihadiri oleh ibunya. Kang Ho terus menggali bukti atas kasus kematian dari ayahnya. Dengan menyimpan kesedihannya, Kang Ho memutuskan hubungan dengan gadis pujaan hatinya. Karena ia ingin fokus mengungkapkan bukti atas kematian dari ayahnya. Dan dengan segala cara, dia mendekati anak Taesu yaitu Hayong dan menangani kasus cucu Wobyuk. Kang Ho diterima baik oleh Wobyuk, namun oleh Taesu dia ditolak mentah-mentah. Walau begitu, Kang Ho memiliki kartu as dari Taesu bahwa dia memiliki bayi dari sekretarisnya yaitu Soyun. Mengetahui hal itu, Taesu ingin Kang Ho melenyapkan Soyun dan juga bayinya. Sebelumnya, Kang Ho pun membuat kesepakatan dengan Soyun bahwa dia akan menyelamatkan Soyun dan bayinya ke Filipina. Tapi Kang Ho meminta semua dokumen rahasia yang dimiliki grup Wobyuk.
Kang Ho melaporkan kepada Wobyuk dan Taesu juga merekam seolah Soyun dan bayinya tenggelam dalam mobil yang didorongnya ke laut. Padahal, Soyun berangkat menggunakan kapal kecil di antar penjual sashimi tempat kerjanya dulu. Semakin dibaca, catatan tersebut mengungkapkan rencana Kang Ho untuk mendekati Wobyuk dan Taesu. Yongsun yang membaca catatan Kang Ho membuatnya merasa bersalah terhadap anaknya. Kang Ho lalu memutus hubungan ikatan dengan dirinya karena Kang Ho mengorbankan dirinya sendiri. Lalu Yongsun menghancurkan semua dokumen yang dimiliki oleh Kang Ho saat menjadi jaksa, termasuk kartu memori yang ia temukan. Yongsun membakar semuanya. Kang Ho hanya bisa menyimpan name tag saat dia menjadi seorang jaksa. Yongsun memberitahu Kang Ho bahwa balas dendam sesungguhnya adalah melupakan semuanya dan terus hidup dengan baik. Kang Ho pun melihat itu hanya bisa terdiam. Sementara itu Samsik di rumahnya menemukan kotak dus yang berisi tas mewah. Dia pun segera menawarkannya untuk segera dijual. Yongsun pun ingin anaknya bisa memulai kembali kehidupan yang normal dan tidak berkonflik dengan siapapun yang akan mengancam nyawanya. Namun di hati sanubarinya Kang Ho merasakan ingin menjadi seorang jaksa kembali. Tapi dia tetap menuruti keinginan ibunya untuk menjalani kehidupannya menjadi seorang pemilik peternakan babi. Di kafe, Samsik sedang menjual tas temuannya kepada seorang wanita. Setelah bertransaksi, dia pun membayarkan hutangnya ke Lintah Darat menggunakan uang itu. Namun dasarnya Lintah Darat, uang yang dibayarkan Samsik hanya berupa bunganya saja, belum termasuk pokoknya. Ayah Samsik mendatangi Samsik untuk mencari dua orang suruhan Wobyuk karena kedatangan tamu dari kantor promosi pertanian yang akan bertanya mengenai proses bertani selada yang tumbuh dengan baik. Namun dua orang suruhan Wobyuk terjebak di ruangan gudang rumah Kang Ho karena mereka sempat menyelinap mencari dokumen Kang Ho namun terkunci di ruangan tersebut. Salah satu orang suruhan Wobyuk mendapat telepon dari Samsik agar segera menemuinya untuk melakukan wawancara tentang bertani selada dengan orang dari kantor promosi pertanian. Dia pun langsung mengambil cangkul dan mendobrak pintu itu. Mereka pun pergi dari ruangan itu. Warga desa Jori sedang berkumpul di rumah kepala desa. Yongsun meminta bantuan dan mengutarakan niatnya untuk menikahkan Kang Ho agar hidupnya lebih bahagia. Para warga desa bersemangat menyambut keinginan dari Yongsun. Di rumahnya anak Mijo yaitu Yejin menggambar dan berhayal akan menjadi istri dari Kang Ho si pemilik peternakan yang menyenangkan. Namun neneknya berkata jangan bermimpi karena Kang Ho mulai besok akan menyukai wanita yang amat seksi. Yejin dan Mijo pun seketika bingung mendengarnya. Di tempat lain Rutbeck melihat ruangan kantornya yang diacak-acak. Dia pun dihampiri oleh para investor yang menagih uangnya agar kembali. Nampaknya perusahaan milik Rutbeck bangkrut. Di rumah, Kang Ho diberitahu oleh ibunya bahwa dia akan bertemu dengan calon istrinya yang akan menemaninya dalam waktu amat lama, yang akan saling menjaga dan juga menyayangi. Maka dari itu Kang Ho pun berhias dibantu oleh ibu-ibu desa Jori. Kang Ho pun tampak tampan dan terlihat pintar. Mereka pun berada di kafe bertemu dengan seorang gadis dengan ibunya. Semua sertifikat yang dimiliki oleh Kang Ho diperlihatkan. Karena Kang Ho bertingkah seperti bocah, akhirnya gadis dan ibunya itu menolaknya. Beberapa gadis ditemuinya namun semua menolaknya karena melihat tingkahnya yang seperti anak-anak. Selesai bertemu para gadis dan menolaknya, mereka pun bubar dan Kang Ho meminta izin kepada ibunya akan ke toko pestisida untuk bertemu dengan Mijo karena dia ingin memamerkan penampilannya yang amat keren. Ibunya mengizinkan Kang Ho ketika Kang Ho pun lari lenyap hilang tanpa jejak. Di salon kukunya Mijo nampak diganggu oleh lelaki parubaya hidung belang. Mijo pun tidak terima akan hal itu. Saat keributan terjadi, tiba-tiba Kang Ho datang. Mijo pun memamerkan bahwa Kang Ho adalah pacarnya. Dan dia seorang jaksa dari kota Seoul. Karena Kang Ho hanya diam dan nampaknya seperti bocah, lelaki parubaya itu tidak mempercayainya. Tiba-tiba Mijo akan tertabrak motor. Kang Ho pun menolongnya dan mereka pun terjatuh. Begitupun dengan name tag yang dimiliki oleh Kang Ho yang terlempar. Setelah melihat name tag, orang-orang yang berada di situ mempercayainya bahwa Kang Ho jaksa di Seoul. Dan mereka pun membubarkan diri. Saat Kang Ho terbangun, tiba-tiba berkata sama seperti saat Mijo tertabrak zaman dahulu kala, bahwa dia akan mengikuti ujian tahun depan. Spontan, Kang Ho pun mencium Mijo. Karena terbawa suasana, Mijo pun membalasnya. Dan tampak ibu Kang Ho melihatnya. Di rumah saat mengecat,
Kang Ho terlihat senang. Ibunya baru mengetahui bahwa dia terluka di jidatnya karena menolong Mijo tadi. Lalu tiba-tiba secara spontan Kang Ho berkata kepada ibunya, apa dia akan mati? Ibunya menanyakan kenapa bicara begitu. Lalu Kang Ho menjawab tidak tahu, tiba-tiba teringat seperti itu. Yong Sun menyadari betapa dia begitu melukai hati dari Kang Ho. Yong Sun pun merasa bersalah. Agar Kang Ho tidak memikirkan hal yang berbahaya berbau balas dendam, Yong Sun menginginkan Kang Ho untuk menikah dan mempunyai anak menjalani kehidupan bahagia. Malam hari Mijo berada di taman sendirian, terlihat Kang Ho yang hendak berjalan ke arahnya. Mijo langsung membungkus kepalanya dengan kantong plastik. Kang Ho lalu menyapanya, Mijo terlihat salting. Kang Ho mendekati Mijo dan membuang serpihan rumput laut di bibir Mijo. Setelah itu Kang Ho pun pergi berlalu. Saat di rumah, Andrea menawarkan temannya untuk calon istri Kang Ho. Yong Sun pun menyetujuinya dan meminta Andrea untuk mengatur pertemuannya. Yong Sun bersama warga desa Jori menemui teman Andrea tanpa Kang Ho. Karena Yong Sun takut wanita itu menolak jika melihat Kang Ho. Seperti pertemuan sebelumnya, Yong Sun tidak ingin Kang Ho terluka kembali. Sementara Samsik menemui Kang Ho di rumahnya. Mereka bercengkrama di mana Kang Ho yang ingin menjadi jaksa kembali sangat kebingungan bagaimana caranya. Karena situasi tersebut Samsik memanfaatkannya, di mana Samsik akan membawakan borgol untuk Kang Ho karena seorang jaksa harus memiliki borgol. Sebagai gantinya Kang Ho harus membawakan cincin untuknya. Kang Ho yang polos berkata dia mempunyai cincin yang dimaksud. Namun itu untuk calon istrinya, teman hidupnya. Samsik yang penuh tipu daya pun berkata bahwa dia calon istri Kang Ho karena dia teman Kang Ho. Kang Ho yang polos malah memberikan satu set perhiasan untuk calon istrinya kepada Samsik. Di kantor kepolisian, penemuan mayat wanita telah teridentifikasi di mana dia adalah Sohyun, membawa paspor palsu dan uang yang masih rapi 100 juta dolar. Penyelidikan kasus tersebut berlanjut. Sementara itu di kafe, Ibu Kang Ho ditemani oleh warga desa Jori bertemu teman Andrea. Setelah melihat foto dan video Kang Ho, teman Andrea merasa tertarik dan ingin bertemu dengan Kang Ho. Para warga sangat antusias menyambutnya. Tiba-tiba Yong Sun mendapatkan telepon dari kantor polisi. Mereka segera ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisi, Samsik didakwa mengambil barang curian, satu set perhiasan, dan Kang Ho juga datang ke kantor polisi. Kang Ho menyatakan bahwa dia memberikan perhiasan itu kepada Samsik. Karena Samsik adalah calon istrinya, semua orang yang berada di sana pun terkaget-kaget. Namun Kang Ho merasa senang karena Samsik mendapatkan borgol yang dia minta yang terpasang di pergelangan tangan Samsik. Di rumah, Yong Sun menasihati Kang Ho, namun Kang Ho memberikan perhiasan itu kepada Samsik karena ingin menjadi jaksa dan tidak ingin berternak. Seperti yang disampaikan Mijo bahwa dia adalah seorang jaksa dari kantor kejaksaan Seoul. Ibunya melarang keinginan Kang Ho menjadi jaksa, namun Kang Ho malah mengungkapkan emosinya. Yong Sun yang menyadari Kang Ho menyukai Mijo akhirnya menemui Mijo dan meminta Mijo untuk membujuk Kang Ho agar mau menikah dengan wanita lain. Karena Yong Sun tahu kalau Mijo sudah memiliki suami. Yong Sun pun menceritakan tentang penyakitnya kepada Mijo. Mijo yang termenung sendiri di depan rumahnya teringat kejadian masa lalu, di mana dia mengandung anak Kang Ho dan tidak memberitahu Kang Ho, lalu menitipkan anak-anaknya kepada ibunya. Mijo memberitahu ibunya bahwa Kang Ho adalah ayah dari si kembar. Ibunya merasa kasihan akan nasib anak dan cucunya karena melihat kondisi Kang Ho yang sekarang. Ibu Mijo merasa lega karena Mijo tidak memberitahu Yong Sun maupun Kang Ho akan hal ini. Namun Mijo dan si kembar anaknya malah bersiap pergi ke rumah Kang Ho untuk membuat pengakuan. Saat sudah di depan rumah, datang seorang perempuan yang akan berkunjung ke rumah Kang Ho. Sementara di dalam rumah, Kang Ho tidak mau bangun dari tempat tidurnya. Yong Sun mencoba membangunkannya untuk bersiap-siap karena perempuan kenalan Andrea akan datang sebentar lagi. Tiba-tiba, Yong Sun pun merasa lemas dan tergeletak pingsan. Kang Ho menuju keluar mencari pertolongan. Di luar, Mijo dan perempuan itu segera masuk ke dalam rumah Kang Ho. Mijo menyuruh anak-anaknya untuk segera pulang, lalu dia menghubungi rumah sakit agar segera mengirimkan ambulan ke lokasi rumah Kang Ho. Sementara itu, teman Andrea memberikan pertolongan pertama untuk Yong Sun. Karena ambulans tidak akan segera datang, Mijo pun terpaksa menyetir membawa ibu Kang Ho ke rumah sakit bersama dengan Kang Ho dan teman Andrea yang bernama Hoang, lalu memeriksakan kondisi Yong Sun. Ia dan Kang Ho terpukul setelah mendengar penjelasan dari dokter. Rahasia besar yang ditutupi oleh Yong Sun pun terbongkar. Kang Ho akhirnya tahu penyakit dari ibunya. Kang Ho berada di ruangan ibunya yang dirawat, di mana Kang Ho menangis mencoba membangunkan ibunya.
Apapun Kang Ho akan lakukan, termasuk tidak menyukai Mijo sesuai keinginan ibunya. Asalkan ibunya bisa bangun lagi. Hoang yang mendengar hal itu langsung menghubungi Andrea dan membatalkan perjodohannya dengan Kang Ho. Di desa Jori, ibu Mijo menghubungi kakak Mijo agar membantunya untuk membawa Mijo dan anak kembarnya. Lalu meminta membukakan salon kuku di dalam toko pakaian milik kakaknya. Ibu Mijo ingin kehidupan yang lebih baik untuk Mijo. Lalu ibu Mijo berkunjung ke rumah Trutbek. Terlihat Trutbek sangat terpukul atas kondisi dirinya. Dan Trutbek bercerita tentang kondisi Yongsun yang memiliki penyakit mematikan. Ibu Mijo merasa sedih mendengar hal itu. Lalu tiba-tiba cucunya datang dan memberi kabar kalau Mijo mengantar Yongsun ke rumah sakit karena pingsan. Di rumah sakit, Mijo membawakan kimbab untuk Kang Ho. Namun Kang Ho menolak karena orang yang dibelikan kimbab oleh ibunya tidak kembali ke rumah. Nenek, kakek, termasuk ayahnya. Makanya Kang Ho dilarang ikut piknik. Sebenarnya ibunya orang yang baik, dia hanya tidak ingin hal buruk terjadi kepada Kang Ho. Kang Ho pun merasa sedih kenapa ibunya sampai sakit. Ibu Mijo datang ke rumah sakit menyuruh Mijo pulang dan dia yang akan menggantikan penjaga di rumah sakit. Ibu Mijo lalu memarahi Mijo karena berduaan dengan Kang Ho. Saat mereka menuju ruangan Yongsun, tampak Yongsun tidak mau diberikan perawatan dan memaksa ingin segera pulang saat itu. Ibu Mijo memeluknya dan menenangkannya. Di kafe, wanita yang membeli tas dari Samsik minta uangnya dikembalikan karena tas yang ia terima ternyata palsu. Samsik pun bingung karena uang hasil penjualan tas telah dia bayarkan kepada Lintah Darat. Saat mengecek rekeningnya ternyata ada uang masuk dan itu adalah pemberian dari ibu Samsik. Samsik pun langsung mengembalikan uang pada wanita itu. Saat berada dalam bis, untuk pulang Samsik menemukan sebuah surat tes DNA dan chip memori dalam tas milik ibunya itu. Di rumah, Yongsun menghubungi Hoang, namun Hoang membatalkan perjodohannya karena tahu Kang Ho menyukai Mijo. Yongsun pun langsung pergi ke rumah Mijo. Saat ibu Mijo menasihati Mijo dan meminta Mijo serta cucunya pergi dari desa Jori, Mijo pun menolaknya. Dan datanglah Yongsun memanggil Mijo. Mijo pun menghampirinya. Seketika Yongsun memarahi Mijo dan meluapkan kekesalannya karena Mijo yang menyebabkan Hoang membatalkan perjodohan. Yongsun meminta Mijo jangan menghalangi jalan kehidupan Kang Ho. Ibu Mijo yang mendengar itu tidak terima akan pernyataan dari Yongsun. Ibu Mijo pun meluapkan emosinya. Namun Mijo menyuruh ibunya untuk masuk ke dalam agar suasana tidak semakin runyam. Samsik yang mengetahui tas itu pemberian dari Yongsun langsung menemui Kang Ho. Samsik menanyakan kepada Kang Ho perihal surat dan kartu memori itu. Namun Kang Ho tidak mengingatnya. Lalu kartu memori itu coba untuk dibuka. Namun paspornya diberikan Kang Ho salah terus. Samsik pun keluar untuk mengangkat telepon yang masuk ke handphonenya. Saat Samsik keluar, Kang Ho pun mencoba membuka password kembali. Dan saat Samsik masuk, memori kartu itu sudah terbuka. Mereka berdua lalu mendengarkan isi file yang berupa audio suara. Rupanya itu adalah surat hasil tes DNA terhadap anak dari Taesu, dari wanita selingkuhannya. Kang Ho yang kebingungan akan isi kartu memori itu. Dan diam-diam Samsik mengelabui Kang Ho akan menemui orang yang ada dalam audio itu untuk memastikan kebenarannya. Kang Ho yang amat polos percaya kepada Samsik. Saat berada di pusara ayahnya, Kang Ho meminta ibunya untuk beristirahat. Namun Yongsun malah menyuruhnya untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Hal itu membuat Kang Ho bersedih. Kang Ho menyesali sikap ibunya yang selalu membuat perasaannya terluka. Ibunya pun memeluknya dan meminta Kang Ho jangan bersedih. Lalu saat malam hari, Yongsun berkunjung ke rumah Ibu Mijo dan meminta maaf. Ibu Mijo yang merasakan kesedihan akan nasib Yongsun memeluk Yongsun. Ditemani warga desa Jori, kedua suruhan Wobyuk melakukan sesi wawancara bersama orang dari kantor promosi pertanian. Selesai melakukan wawancara, dua orang suruhan Wobyuk yang hendak pergi ke Seoul ditempangi Samsik karena memiliki tujuan kota yang sama. Saat Samsik berkata akan pergi ke rumah anggota Dewan Taesu, dua orang suruhan Wobyuk sangat mendadak kaget. Diam-diam Samsik menggunakan bukti tes DNA untuk memeras Taesu lewat putrinya Hayong. Namun rencana Samsik terbongkar. Samsik terpaksa masuk dalam lingkaran politik Taesu yang licik. Samsik yang diintimidasi oleh suruhan Taesu tiba-tiba datang dua orang suruhan Wobyuk menolongnya. Melihat bukti dari Samsik, Hayong mengetahui betapa mengerikannya ayahnya, di mana Taesu menutup mulut dan membunuh semua orang demi tujuannya, termasuk Kang Ho yang dimanfaatkan oleh Taesu. Di gedung nampak Taesu dan besannya menyambut para tamu undangan karena pesta pernikahan anak mereka akan berlangsung. Datanglah tamu tidak diundang yaitu Wobyuk, memberikan selamat dan memuji calon menantu Taesu yang nampak gagah.
Wobyuk pun menyindir jika Taesu suka dengan calon menantunya yang sekarang, maka menantunya akan panjang umur dan tidak akan terjadi kecelakaan dengan tiba-tiba. Di ruangan berbeda, Hayong tengah berfoto dengan kerabatnya memakai gaun dan riasan yang amat cantik. Saat acara akan dimulai di mana pengantin wanita yang akan masuk ruangan, bukakan pintu dan hanya Taesu yang masuk ke dalam ruangan dengan muka marahnya. Wobyuk yang berada di dalam ruangan itu hanya tersenyum. Ternyata saat Hayung sendirian di dalam ruangan, dia didatangi anak kecil yang membawakannya kotak berisi foto Kang Ho yang sudah bisa berdiri. Anak itu berkata ini kado dari paman yang ada di sana. Saat dilihat, nampak sudah tidak ada orang di sana. Hayung pun pergi dan sampai di desa Jori, tepat di depan rumah Kang Ho. Melihat Kang Ho dengan pakaian keren dan tampak berwibawa sedang berjalan dan bertelepon. Hanya untuk memastikan kondisi Kang Ho setelah itu, Hayong pun langsung pergi. Namun dia ditangkap oleh orang suruhan ayahnya. Kang Ho yang akan pergi bersama ibunya melihat ada handphone di dalam jasnya. Dan kebingungan karena tidak tahu itu milik siapa. Ibunya menghampiri Kang Ho, mereka pun pergi makan di luar bersama. Ibunya memberikan catatan keinginannya dan Kang Ho berniat akan mewujudkannya. Sementara karena tahu tindakan dari Hayong yang di luar kendalinya, Taesu pun mengurung putrinya di rumah sakit dan melarangnya keluar sampai pemilu selesai. Sementara itu, karena kecerobohan dari Samsi, Kang Ho pun jadi terseret dalam bahaya. Salah satu ancaman yang diterima Kang Ho adalah terbakarnya peternakan babi. Saat tertidur, begitu mendengar berita peternakan mereka kebakaran, Yongsun dan Kang Ho pun buru-buru memeriksa keadaannya. Sialnya, Kang Ho dan ibunya terjebak di dalam peternakan. Kang Ho berupaya lebih dulu menyelamatkan Yongsun, tetapi ia sendiri terluka karena ledakan di peternakan. Samsik yang mengejar Kang Ho diikuti dua orang suruhan Wobyuk yang melihatnya. Kedua orang tuanya yang mengetahui hal itu pun mengikutinya. Setibanya Samsik di sana, peternakan Yongsun dan Kang Ho sudah terbakar. Samsik juga melihat dua orang mencurigakan di luar peternakan yang mengunci pintu dari luar. Samsik menghadang orang itu, namun Samsik terjatuh karena dipukul kedua orang itu. Datanglah dua orang suruhan Wobyuk hendak menolong Samsik, namun langsung mengejar kedua orang itu, karena dua orang itu kabur. Para warga pun datang ke peternakan hendak menolong insiden kebakaran tersebut. Mereka menemukan Yongsun, tapi karena Kang Ho masih di dalam saat Mijo hendak masuk untuk menolongnya, Samsik langsung bergegas masuk ke peternakan yang sudah dikepung api untuk mengeluarkan Kang Ho. Setelah menunggu beberapa lama, yang keluar adalah Kang Ho, terlihat menggendong Samsik yang terkapar lemas. Akibat insiden kebakaran tersebut, Kang Ho dan Samsik dirawat di rumah sakit. Yongsun yang menemani Kang Ho yang belum juga sadarkan diri menghampiri Samsik yang tengah ditemani oleh orang tuanya. Tiba-tiba datang polisi yang menanyakan insiden kebakaran peternakan Yongsun, di mana sedang dilakukan penyelidikan dan ditemukan bensin di pintu masuk peternakan yang menjadi titik kebakaran. Samsik lalu melaporkan, dia melihat orang yang mencurigakan keluar dari pintu masuk. Tapi Yongsun malah mengatakan bahwa penyebab kebakaran terjadinya adalah karena dirinya menaruh petroleum sembarangan. Samsik yang kaget mendengar dari pernyataan Yongsun mulai menyangkal, karena dirinya juga mendapatkan pukulan dari orang yang mencurigakan itu. Diperlihatkanlah memarnya kepada polisi. Namun, lagi-lagi Yongsun meminta tidak dilakukan penyelidikan karena dia adalah korbannya. Mana mungkin dia berbohong. Pembicaraan mereka pun selesai. Mijo yang menguping pembicaraan itu segera menemui Samsik dan menanyakan orang yang mencurigakan menurut Samsik. Samsik memang benar-benar melihatnya, namun dia bingung kenapa Yongsun berbohong. Lalu Mijo menyuruh Samsik mengatakan yang sebenarnya karena Samsik mukanya babak belur. Samsik pun memberitahu Mijo kalau Kang Ho dalam bahaya karena Kang Ho memiliki rahasia Taesu, sang anggota dewan, berupa tes DNA. Saat Yongsun sedang menunggu Kang Ho sadar, Mijo menghampirinya dan meminta Yongsun untuk menghubungi polisi karena Kang Ho dalam bahaya dan menceritakan semuanya. Namun Yongsun menenangkan Mijo dan tak perlu lagi Mijo memikirkan Kang Ho karena Kang Ho dan Yongsun akan berimigrasi. Mijo tetap meyakinkan Yongsun dan memberitahu semua pengorbanan Kang Ho dan kecintaannya Kang Ho terhadap Yongsun selama dirinya dan Kang Ho hidup bersama di Seoul. Yongsun pun menyadari bahwa Mijo adalah gadis yang Kang Ho tulis di buku catatannya. Yongsun pun memeluk Mijo dan meminta maaf karena baru menyadarinya. Mijo memberitahu Yongsun bahwa dia belum menikah dan si kembar adalah anak dari Kang Ho. Namun dia tidak berniat kembali kepada Kang Ho karena tahu Kang Ho telah mencapakannya saat itu. Yongsun pun kaget mendengar hal itu dan memberitahu Mijo bahwa Kang Ho hanya ingin balas dendam dan masuk ke keluarga orang yang telah membunuh ayahnya. Kang Ho hanya tidak ingin Mijo dan Yongsun dalam kondisi bahaya. Kang Ho tidak mencampakkan Yongsun dan Mijo, tapi dia mencampakkan dirinya sendiri.
Kang Ho yang sudah sadar namun belum memberi tanda kepada Yongsun dan Mijo mendengarkan percakapan Yongsun dan Mijo dan membuatnya mengetahui rahasia yang disimpan oleh Mijo. Mijo menyadari Kang Ho telah bangun menghampiri Kang Ho bersama Yongsun. Tapi tiba-tiba datanglah polisi dengan maksud menahan Kang Ho karena telah melakukan pembunuhan terhadap Sohyun. Yongsun menemani Kang Ho ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Kang Ho malah tidak menjawab pertanyaan polisi dan dia malah berkelakuan seperti bocah yang kelaparan, meminta makan dan dia ketakutan karena para polisi seperti memarahinya. Kang Ho pun dipulangkan. Saat di rumah, Kang Ho mengecek kartu memori di foto keluarganya namun telah hilang. Yongsun menemui Kang Ho dan foto itu pun terjatuh. Ibunya menyadari Kang Ho telah kembali. Yongsun merasa senang dan meminta maaf karena merasa bersalah kepada Kang Ho. Kang Ho yang mendengar itu lalu memeluk ibunya yang sangat dia rindukan. Yongsun memberikan apresiasi karena Kang Ho jago berakting saat di kantor polisi. Kang Ho berperilaku begitu agar dia bebas tidak dikurung di penjara. Karena dia harus melakukan sesuatu. Yongsun menyadari perkataan itu langsung mencegahnya dan memohon kepada Kang Ho supaya tidak melakukan itu. Yongsun pun mengajak Kang Ho pergi sejauh mungkin namun Kang Ho menolaknya. Karena Sohyun akhirnya meninggal setelah berencana begitu. Karena sejauh apapun pergi, mereka pasti akan menemukan. Sebelum hal itu terjadi, Kang Ho harus menemukan bukti untuk menangkap Taesu dan juga Wobyuk. Kang Ho meyakini akan menemukan bukti itu. Kang Ho pun meminta agar orang-orang tidak mengetahui bahwa ingatannya sudah kembali. Saat pergi, Kang Ho menemui si kembar anaknya dan memeluk mereka. Setelah itu, dia pergi ke salon kuku Mijo dan mengatakan semuanya. Mijo meluapkan emosinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Ho lalu meminta izin untuk membereskan dulu urusannya. Setelah selesai, dia akan menemui Mijo untuk meminta pengampunan kepada Mijo. Sementara itu, Third Baek berkunjung ke rumah Yongsun untuk berpamitan dan mengembalikan tempat makan Yongsun. Lalu Yongsun mengundangnya untuk makan bersama warga desa Jori di balai desa. Mereka lalu mengumumkan bahwa makan bersama ini adalah perpisahan Third Baek yang akan pindah ke Seoul. Padahal Yongsun bermaksud mengadakan acara makan bersama bentuk syukur karena ingatan Kang Ho anaknya telah kembali. Yongsun juga sangat senang karena si kembar datang dan memanjakan mereka. Para warga desa Jori lalu bergembira bersama. Dua orang suruhan Wobyuk mengetahui bahwa dua orang yang membakar peternakan adalah suruhan Wobyuk. Mendapatkan laporan dari sekretarisnya mengenai jasad Sohyun. Wobyuk pun mengetahui bahwa Kang Ho mengkhianatinya. Setelah selesai acara, Yongsun yang mabuk kepayang pulang ke rumah Mijo karena ingin tidur bersama si kembar. Di ruangan berbeda, Mijo memeriksa handphone karena memorinya full. Saat akan menghapus beberapa file, Mijo menemukan video yang direkam oleh Yejin, di mana Hayong tengah memasukkan serbuk ke dalam botol minuman di dalam mobil. Video itu diberitahukan kepada Samsik. Mereka menaruh curiga kepada Hayong atas kecelakaan Kang Ho. Mijo yang ingin menemui Hayong ditemani Samsik. Mijo pun datang ke rumah Hayong dan meminta menemuinya. Namun orang rumah Hayong memberitahu bahwa Hayong tidak ada di rumah. Kang Ho lalu mendatangi toko sashimi tempat dia bekerja dulu, namun pemilik toko sudah pindah setahun yang lalu. Kang Ho lalu dihubungi oleh temannya seorang penyidik kejaksaan karena mobil Kang Ho di kejaksaan tidak ada di tempat. Kang Ho meminta merahasiakan bahwa ingatannya telah kembali. Karena Kang Ho pernah membantu penyidik saat membutuhkan uang untuk operasi ibunya, penyidik pun bersedia untuk membantunya. Sementara itu, Mijo menyadari pernah bertemu dengan Hayong di tempat bekerjanya dulu saat mencoba menendang Hayong. Tiba-tiba pekerja rumah Hayong keluar. Segeralah Mijo menemuinya dan memohon untuk memberitahu keberadaan dari Hayong agar ia bisa menemuinya. Pekerjanya hanya bilang Hayong di rumah sakit dan lebih aman menemuinya saat pemilu selesai. Mijo dan Samsik bingung mendengar hal itu karena butuh 4 bulan menunggu pemilu presiden selesai. Setelah membaca berita Hayong yang membuat kekacauan pada acara pernikahannya, Mijo pun mengingat kejadian dulu di mana Hayong menemuinya dengan hasil visum pusat medis Wosung. Pikirnya kemungkinan Hayong berada di situ sekarang. Mijo dan Samsik pun menuju pusat medis Wosung. Kang Ho yang berada di pelabuhan mencari kapal milik toko penjual sashimi mendapatkan informasi tentang kapal milik penjual toko sashimi. Kang Ho pun melihat penjual sashimi keluar dari kapalnya. Namun penjual sashimi itu kabur lari menjauh. Saat tertangkap oleh Kang Ho, penjual sashimi itu bercerita bahwa Sohyun bunuh diri, di mana saat itu kapalnya disusupi awak kapal lain. Yang dicurigai adalah suruhan dari Taesu. Penjual sashimi itu mencoba menghubungi Kang Ho, namun berita yang dia terima bahwa Kang Ho terbaring koma.
yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Tanpa sadar, dia lalu kabur. Karena kejadian itu, bapak penjual sashimi tidak percaya siapapun, termasuk Kang Ho yang sudah dianggap sebagai putranya. Mijo dan Samsik yang sudah masuk ke pusat medis Wosung saat berada di dalam lift. Samsik melihat tato pada tangan seorang laki-laki, persis seperti tato yang dimiliki orang yang pernah menyekapnya. Samsik dan Mijo lalu pergi ke ruangan laundry, di mana dia akan mencuri pakaian petugas medis. Sementara itu, di desa Jori, Yongsun kedatangan polisi yang mencari Kang Ho. Polisi tersebut memaksa masuk ke dalam rumah. Yongsun menjelaskan akibat kejadian di kantor polisi kemarin, Kang Ho sering mengamuk. Polisi yang mengira Kang Ho yang berselimut diminta Yongsun untuk menunjukkan surat perintah karena masuk rumahnya tanpa izin. Polisi itu pun langsung pergi begitu saja. Di dalam rumah, Yongsun pun memberikan uang pesangon kepada Andrea. Karena Andrea akan pulang dan berhenti untuk bekerja. Yongsun juga berterima kasih karena Andrea telah menolongnya. Ya, Andrea lah yang seolah mengamuk dan berselimut kepada polisi tadi. Di lain tempat, Turtback menerima tawaran untuk mengincar billboard melalui lagu yang diciptakan dirinya yang telah diviralkan oleh Kang Ho. Turtback pun tidak menyangka akan hal itu. Di tempat berbeda, kepala desa yang sedang memilih jas untuk acara penghargaan desa tanpa kejahatan tiba-tiba kaget karena mendapatkan telepon dari kantor polisi. Di kediamannya, polisi menanyakan perihal tingkah laku Kang Ho yang kepala desa tahu. Kepala desanya memberitahu bahwa Kang Ho seperti anak mama. Di rumahnya, Yongsun sedang bermain kartu Go bersama Ibu Samsik dan Ibu Mijo. Mereka sangat asik bermain. Tiba-tiba celotehan bercanda Ibu Samsik yang menyebut Yongsun terlihat bersikap tidak biasa akhir-akhir ini. Biasanya itu akan meninggal. Langsung hal itu diceramahi oleh Ibu Mijo. Ibu Samsik pun pergi karena tidak terima akan omelan Ibu Mijo. Saat itu Ibu Mijo mengejar dan memberitahu Ibu Samsik bahwa Yongsun mengidap kanker lambung dan dia akan mati. Ibu Samsik yang mendengar hal itu kaget dan dia kembali lagi ke rumah Yongsun. Mengasihani Yongsun akan nasib yang ia terima. Ibu Samsik juga memeluk Yongsun, memberikan semangat untuk tetap berjuang melawan penyakitnya. Di lokasi berbeda, Kang Ho memberikan abalon dan berterima kasih kepada temannya yang seorang penyidik kejaksaan karena telah membantunya. Kang Ho juga memberikan ponsel Chelsea, tersangka jatuhnya Min Ho di lokasi konstruksi Wobyuk 2 tahun lalu. Memintanya untuk diserahkan ke tim forensik. Berharap dengan bukti ini kebenaran akan terungkap. Sementara itu, Wobyuk menyuruh 2 orang suruhannya untuk menyingkirkan Kang Ho karena membahayakan posisinya. Di rumah sakit, Mijo dengan pakaian dokternya mengelabui Algojo yang menjaga ruangan Hayong. Dia pun bertemu Hayong dan memintanya untuk segera keluar. Namun, Hayong masih menolak. Mijo pun dengan ahlinya berdalih bahwa Taesu orang yang lebih tega dari binatang buas, bahkan kepada anaknya sendiri. Karena mendengar hal itu, Hayong pun keluar, kabur, ngibrit bersama Mijo dibantu oleh Samsik. Di depan rumah sakit, mereka yang masih lari bertemu dengan Kang Ho. Lalu mereka pergi dengan mobil yang dibawa oleh Kang Ho. Samsik pun membawa mereka ke tempat lintah darat. Dengan bermodal nemtek Kang Ho yang seorang jaksa Seoul, lintah darat itu bersikap friendly kepada mereka. Karena takut bisnis ilegalnya diusut, dia pun mengizinkan Samsik dan yang lainnya untuk tinggal di tempatnya. Kang Ho meminta maaf kepada Hayong karena Kang Ho berurusan dengan ayahnya malah melibatkan Hayong. Kang Ho pun mengungkapkan bahwa ada Mijo yang dia cintai dari dulu. Mijo yang menguping itu pun sangat terharu. Kang Ho lalu berpamitan dan meminta Samsik untuk menjaga Mijo dan juga Hayong selama dia tidak ada. Kang Ho yang sudah keluar dikejar Mijo yang meminta agar Kang Ho kembali untuknya dan anak-anak mereka. Saat Kang Ho hendak pergi lagi, Mijo masih mengejarnya, meminta pelayan kasih sayang dari Kang Ho. Di rumah Yongsun, kepala desa merasa bersalah karena tidak membawa Yongsun ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Dan di ruangan berbeda, warga desa Jori menangis terus mengetahui penyakit dari Yongsun. Ibu Mijo lalu menghubungi Mijo karena si kembar juga menangis dan meminta Mijo untuk menjemput si kembar. Namun Mijo berdalih dia tidak akan pulang dulu karena dia berada di rumah duka temannya. Samsik yang selonong boy malah menawari makan jajamyeon. Ibu Mijo yang mendengar itu pun tidak mempercayai Mijo dan meminta Mijo untuk jujur karena Samsik membawa mobil ayahnya. Jika tidak, maka dia akan lapor polisi. Akhirnya Mijo jujur bahwa tengah membantu Kang Ho. Ibu Mijo sangat kesal mendengar hal itu karena Mijo begitu cinta buta terhadap Kang Ho. Dari balik pagar, 2 orang suruhan Wobyuk mendengar pembicaraan Ibu Mijo itu. Mereka pun mencari posisi plat nomor mobil ayah Samsik. Saat di perjalanan, mereka mengetahui tengah diikuti oleh orang-orang suruhan dari Wobyuk yang akan menghabisi mereka.
Mereka pun berbelok ke penginapan dan dengan sigap polisi pun datang. Karena dua orang suruhan Wobyuk telah bekerja sama dengan salah satu warga desa Jori yang memiliki penginapan itu. Yang menyangka bahwa orang-orang suruhan Wobyuk itu adalah pencuri. Sementara Taesu yang mengunjungi akuarium hendak berkampanye dan membacakan dongeng kepada anak-anak. Taesu yang terlihat ramah dan berwibawa sangat percaya diri akan terpilih menjadi seorang presiden. Saat berjabat tangan, siapa sangka tangan yang dijabatnya adalah tangan Kang Ho. Taesu pun terlihat bingung dan kaget. Kang Ho yang menemui Taesu meminta Taesu bersaksi di pengadilan untuk menghukum Wobyuk yang telah membunuh ayahnya dan mencoba membunuhnya. Kang Ho memberikan penawaran sehingga Taesu pun setuju datang ke pengadilan untuk melawan Wobyuk. Di tempat persembunyiannya, Samsik dengan ketua lintah darat melihat rekaman CCTV di mana Kang Ho dan Mijo memadu kasih di lorong tangga. Samsik terlihat sedih melihat semua kenyataan itu. Mijo yang berada di kamar tengah menyemangati dan menenangkan Hayong yang gelisah menurut Mijo. Hayong akan sangat berperan membantu Kang Ho. Sementara di atap gedung, Wobyuk yang akan pergi berbicara dahulu dengan satu orang suruhannya, di mana Wobyuk mengintimidasi suruhannya itu, dan semua percakapan telah direkam. Wobyuk yang mengetahui itu sangat marah, namun tiba-tiba datang Kang Ho yang disambut oleh Wobyuk. Kang Ho yang berhadapan dengan Wobyuk langsung memasang borgol di pergelangan tangan Wobyuk. Wobyuk pun ditangkap atas kasus penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Ternyata sebelumnya Kang Ho telah kong kali kong bekerja sama dengan orang suruhan Wobyuk itu. Kang Ho yang telah kembali aktif menjadi jaksa melakukan aksinya dibantu oleh timnya dari Kejaksaan Seoul. Rencana balas dendam Kang Ho pada Wobyuk akhirnya terwujud setelah 35 tahun menunggu lama. Di rumahnya, Yongsun bersama warga desa Jori tengah bergembira menonton video viral yang diciptakan oleh Truthbag. Tiba-tiba channel TV berpindah ke berita Wobyuk yang telah tertangkap. Terlihat juga Kang Ho tengah melakukan klarifikasi pada awak media. Yongsun yang melihat hal itu sangat terharu. Warga desa Jori pun tidak menyangka karena Kang Ho telah pulih seperti dulu dan tampil dengan amat gagah. Sampai-sampai Ibu Mijo pun mengaku besan kepada Yongsun. Yongsun pun mengajak warga desa Jori untuk mengunjungi Kang Ho di Seoul. Di mobil Samsik, Hayong dan Mijo diantar ketua lintah darat menuju pengadilan. Mereka semua telah berada di pengadilan di mana Kang Ho memakai seragam jaksanya yang berjalan menuju ruang sidang, di mana semua mata tertuju padanya. Kang Ho pun menyampaikan dakwaannya terhadap Wobyuk, dan dihadirkan saksi yang salah satunya adalah Taesu. Dari hanya satu kasus ancaman pembunuhan, kejahatan Wobyuk terbuka satu persatu di pengadilan. Bukan hanya Wobyuk, kejahatan Taesu pun terungkap setelah putrinya Hayong pun muncul menjadi saksi. Dan anak dari Sohyun muncul, diantarkan oleh penjual toko sashimi. Momen persidangan yang bersejarah untuk Kang Ho itu disaksikan oleh Ibu Yongsun dan warga desa Jori lainnya. Yongsun tak bisa menahan tangisnya saat melihat putranya bisa membalaskan dendamnya untuk suaminya yang telah meninggal karena dibunuh oleh Wobyuk. Setelah Kang Ho sukses menjebloskan Wobyuk dan Taesu ke penjara, warga desa Jori membuat pesta sederhana. Momen tersebut rupanya menjadi perayaan ulang tahun dari Yongsun. Yongsun yang menderita kanker stadium akhir menyampaikan pesan dan kesannya. Dia mengucapkan salam perpisahan dan terima kasihnya kepada warga desa Jori yang sudah mau menerimanya dengan tangan terbuka. Saat dia dulu datang seorang diri dalam kondisi hamil dan hanya membawa seekor babi untuk diternak. Berkat kehadiran mereka, hidup Yongsun pun penuh warna dan tidak mengalami kesepian. Setelah perayaan, Yongsun memberikan cincin pernikahannya dan suaminya kepada Kang Ho dan juga Mijo. Yongsun pun menasihati Kang Ho dan Mijo agar hubungan mereka selalu harmonis. Saat Kang Ho menemani sang ibu tidur, ibunya minta dinyanyikan lagu kesukaan yang pertama kali Kang Ho bawakan saat mereka jalan-jalan bersama dulu. Saat Kang Ho bernyanyi untuk sang ibu, Yongsun pun menutup matanya sambil tersenyum. Tak lama dia pun terlelap tidur dan ternyata tidur untuk selamanya. Kang Ho pun bernyanyi dengan meneteskan air mata saat mengetahui ibunya sudah tiada. Kang Ho lalu menggelar upacara kematian ibunya. Dia melakukan apa yang pernah ibunya ajarkan dulu kepadanya jika sang ibu meninggal. Warga desa Jori yang mendengar dan melihatnya tak kuasa menahan tangis mereka dan ikut berduka bersama Kang Ho. Hari berlalu, di mana Ibu Mijo yang telah membersihkan bawang putih dia dihubungi oleh Truthbag yang memberitahunya telah menciptakan lagu baru untuknya. Truthbag pun akan segera mengunjungi Ibu Mijo.
Ibu Mijo yang terlihat senang dan sangat antusias diabadikan dalam ponsel Yejin yang tahu neneknya tengah dimabuk cinta. Sementara di rumahnya, Ibu Samsik mencari Samsik karena kehilangan barang-barang di rumahnya. Rupanya Samsik yang telah mengunjungi Hayong yang berada dalam penjara dan memberikan semua barang itu untuk Hayong. Sepertinya Samsik amat menyukai Hayong. Di desa Jauri, dua orang mantan suruhan Wobyuk yang sedang dalam perjalanan dihentikan oleh drama kepala desa, di mana ditinggalkan istrinya yang sudah tidak bermasker. Istri kepala desa akan kembali ke markasnya yang ternyata seorang anak organisasi dari Yakuza. Saat akan masuk ke dalam mobil, istri kepala desa nampak mual yang dilansir kemungkinan dia hamil. Dia pun tidak jadi pergi namun kembali bersama kepala desa. Dua mantan orang suruhan Wobyuk pun yang melihatnya tampak hip-hip hura merasakan kesenangan momen itu. Dan si kembar Yejin juga Seojin pun pada akhirnya tahu kalau Kang Ho adalah ayah mereka. Yejin yang awalnya belum menerima hal itu tapi teralihkan setelah melihat sosok anak baru di desa Jori. Sementara itu, Mijo yang merenovasi sedikit peternakan yang sekarang milik Kang Ho diminta Kang Ho untuk berganti pakaian. Kang Ho yang masih melihat-lihat foto tersandar membuka figura foto bersama ibunya dan ayahnya saat masih kecil. Ternyata ada surat yang tersimpan di situ. Surat itu ternyata dari almarhumah ibunya yang meninggalkan pesan dan kesan untuk Kang Ho. Tanpa selang lama, Mijo pun muncul dengan anggunnya. Kang Ho melamar Mijo dengan membawa seekor babi. Saat diberikan kepada Mijo, bayi babi itu malah kabur. Mereka pun mengejarnya. Tangis dan kebahagiaan menutup kisah drama The Good Bad Mother. Terima kasih untuk yang sudah setia menonton dari awal sampai drama ini berakhir. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan drama yang seru selanjutnya. Sekarang Cici pamit dulu ya. See you!